dikeraskan oleh kemurahan. Kita tidak boleh lupa bahwa Allah tidak langsung menjatuhkan tula-tula kepada Firaun dan bangsanya. Tujuan Allah bukanlah membebaskan Israel dengan membinasakan para penindas mereka, melainkan dengan mengajak mereka bertobat jika hal itu mungkin. Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ia juga menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuhan sendiri berkata, "Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup." Semua manusia adalah ciptaan Allah dan adalah anak-anaknya. Kasih-Nya yang besar merangkul semua orang tanpa memandang bangsa atau ras apapun. Karena itulah, pada awalnya Allah hanya menyampaikan permintaan yang sederhana kepada Firaun agar ia mengizinkan umatnya pergi dengan bebas. Tetapi Firaun menjawab dengan sombong, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Keluaran 5 ayat 2. Setelah itu, berbagai mujizat diperlihatkan kepadanya. Namun pada mulanya, mujizat-mujizat itu bukan hukuman, melainkan hanya pernyataan kuasa Allah. Tetapi para ahli sihir Firaun yang bekerja di bawah kuasa iblis meniru mujizat-mujizat itu. Akibatnya, hati Firaun menjadi semakin keras. Namun pembaca yang teliti akan melihat bahwa bahkan dalam mujizat palsu itu pun, kuasa Allah tetap terbukti lebih besar. Ketika cara-cara yang lembut tidak membuat Firaun mengakui Allah, barulah hukuman-hukuman dikirimkan. Allah yang mengetahui akhir sejak awal telah mengatakan bahwa hati Firaun akan menjadi keras, bahkan bahwa ia sendiri akan mengeraskannya, dan demikianlah yang terjadi. Namun ini bukan berarti Allah dengan sengaja bertindak untuk mengeraskan hati Firaun dan menutup kesempatan baginya untuk bertobat. Alkitab menjelaskan bahwa Allah mengirimkan kesesatan yang kuat sehingga manusia percaya kepada dusta, hanya kepada mereka yang telah menolak kebenaran dan yang mencintai dusta. Setiap orang akhirnya menerima apa yang paling ia inginkan. Jika seseorang ingin melakukan kehendak Allah, ia akan mengerti kebenaran. Tetapi jika seseorang menolak kebenaran, maka yang tersisa baginya hanyalah kegelapan dan penyesatan. Yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh adalah ini. Justru kemurahan Allah itulah yang mengeraskan hati Firaun. Permintaan Allah yang sederhana ditolak dengan sikap meremehkan. Ketika tula-tula mulai datang, itu pun tidak langsung bertubi-tubi, melainkan diberi jarak waktu agar Firaun sempat berpikir dan bertobat. Tetapi selama para ahli sihir masih tampak mampu menandingi Musa dan Harun, Firaun tetap menolak menyerah. Namun segera terlihat bahwa kuasa Allah jauh lebih besar. Para ahli sihir bisa mendatangkan katak, tetapi tidak bisa menyingkirkannya. Akhirnya Firaun memanggil Musa dan Harun dan berkata, "Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Keluaran 8 ayat 8. Ini menunjukkan bahwa Firaun sudah cukup mengenal Tuhan sampai ia menyebutnya dengan namanya. Musa pun berdoa dan Tuhan mengabulkan doanya. Katak-katak itu mati dan lenyap dari negeri itu. Tetapi ketika Firaun merasakan kelegaan, ia kembali mengeraskan hatinya dan tidak menepati janjinya. Firman Tuhan berkata, "Biarlah kebaikan diperlihatkan kepada orang fasik, namun dia tidak akan belajar kebenaran. Di tanah kebenaran dia akan berlaku tidak adil,
dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Demikianlah yang terjadi pada Firaun. Ketika tekanan berkurang, ia kembali mengeraskan hati. Hal yang sama terjadi ketika tula lalat datang. Firaun kembali berjanji akan membiarkan Israel pergi, dan Musa kembali berdoa. Tuhan pun menyingkirkan lalat-lalat itu. Namun sekali lagi, setelah keadaan menjadi lega, Firaun mengeraskan hatinya dan menolak menepati janjinya. Demikianlah pola ini terus berulang sepanjang tula-tula Mesir. Tidak semua rincian dicatat, tetapi satu hal menjadi jelas: kepanjang sabaran dan kemurahan Allah justru menjadi alasan mengapa hati Firaun semakin keras. Hal yang sama juga terjadi pada zaman Yesus. Khotbah yang sama yang menghibur dan menyelamatkan banyak orang justru membuat sebagian orang semakin membencinya. Kebangkitan Lazarus yang seharusnya membawa orang percaya malah semakin membuat para pemimpin Yahudi bertekad untuk membunuh Yesus. Pada hari penghakiman nanti akan dinyatakan bahwa setiap orang yang menolak Tuhan dan mengeraskan hatinya telah melakukan hal itu di tengah-tengah pernyataan kasih dan kemurahan Allah. Dikutip dari buku Perjanjian Kekal, chapter 16 oleh E.J. Wagoner.